Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga senantiasa sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Pagi hari ini sambil berjemur gitu ya, saya ingin sharing kepada teman-teman sekalian dua hal yang insya Allah bisa mengundang keberuntungan dalam kehidup kita. Melanjutkan daripada seri ayat-ayat keberuntungan yang pada pertemuan atau video yang saya share beberapa waktu yang lalu terkait dengan ayat-ayat keberuntungan, kita akan melanjutkan ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Anfal ayat ke-45 ya. Dimana kalau pertemuan kemarin atau video kemarin itu saya sampaikan ada di dalam surah Taubah ayat 35. Nah sekarang kita sampaikan ayat-ayat keberuntungan yang ada di dalam surah Al-Anfal ayat 45. Kenapa Al-Anfal 45? Kebetulan tadi pagi saya lagi tilawah, melanjutkan tilawah saya. Dan tilawah saya baru sampai di surah Al-Anfal, menyelesaikan surah Al-Anfal. Dan ketika baca, saya mendapati ayat ini, tergelitik untuk membahas, dan saya sampaikan kepada teman-teman intisarinya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini 45 surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu atau berhadapan dengan musuh kalian, maka tetapkanlah pendirianmu, teguhkanlah pendirianmu, dan berzikirlah serta berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui sekarang ini kita dalam kondisi yang diuji, dalam kondisi yang kita tahu bersama, diuji dengan wabah virus ya, orang bilangnya COVID-19 atau virus corona ini. Tentunya dalam konteks ayat ini ketika Allah mengatakan apabila kalian bertemu dengan musuh kalian, maka tetapkanlah pendirianmu serta berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi pribadi yang beruntung. Dua hal di dalam ayat ini yang insya Allah bisa memberikan kepada kita ketenangan hati, bahkan keselamatan, adalah dalam kaitannya virus corona ya, adalah meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, jangan pernah putus asa, jangan pernah lemah, serta berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita tahu bersama ketika wabah corona ini begitu sangat mengganas, cepat sekali, melebar luas, menyebar luas, banyak yang langsung terkena, dari 2 sampai kemudian menjadi 30-an, sampai sekarang sudah di angka 300-an bahkan 400-an, kabar kemarin ada yang sampai 500. Teman-teman sekalian, ini luar biasa ya. Kita anggap wabah ini adalah musuh kita bersama. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan fi'ah atau musuh ini yang bernama corona ini atau COVID-19 ini, kita tetap bisa bertahan dan survive. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita guidance-nya di ayat ini supaya kita tetap kuat dan tetap bisa sehat selalu. Yang pertama adalah ya fasbutu ya, sabat, kekuatan sabat atau teguh pendirian ya, menguatkan pendirian kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan lari, kita tidak akan mundur, tetap kita akan justru malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersabar menghadapi ujian ini. Kita tidak akan berputus asa, kita juga tidak akan kemudian ketakutan yang sangat, kekhawatiran yang sangat ya, karena memang justru hal seperti itu menjadikan kita semakin lemah. Dengan nasihat Allah ini, fasbutu, tetaplah pendirianmu, teguhkanlah pendirianmu,
kuatkanlah keyakinanmu, maka insya Allah ya hati kita, jiwa kita, pendirian kita dan keimanan kita akan terus terjaga. Dengan seperti itu, teman-teman sekalian, ini menjadi imun tersendiri bagi tubuh kita. Karena ketika kita semakin dekat dengan Allah, semakin yakin akan kekuasaan Allah, maka otomatis imunitas kita akan naik. Ya. Yang kedua, nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah wadhkurullaha katsira. Tetaplah terus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak zikrullah baik di dalam salat kita, di dalam doa-doa kita, ya, dalam duduk, berdiri maupun berbaring kita, teruslah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan tali kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya semakin dikuatkan. Ya, baik itu dengan salat, tilawah Al-Qur'an, zikrullah, ya, membaca buku dan seterusnya. Memperbanyak zikrullah. Insyaallah ketika hati ini terus terikat dengan Allah, terus terjalin dengan Allah, keputusasaan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya itu akan sirna, teman-teman sekalian. Dengan begitu, otomatis imunitas kita juga akan semakin naik. Dan dengan dua hal ini kita akan selamat, kita akan terus sehat, ya, melawan virus corona, musuh kita saat ini. Ya, dengan begitu insya Allah pada ujung ayat Allah katakan la'alakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Dengan kita terus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir kepadanya, insyaallah kita akan menjadi pribadi yang beruntung. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pagi hari ini teman-teman sekalian tetap bersemangat, sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun teman-teman beraktivitas. Sukses selalu. Salam bahagia Budi Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.